Tak mau bayar, pengemudi mobil kabur usai mengisi bensin di SPBU di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang terekam CCTV kini dikejar polisi. Viral di media sosial, sebuah minibus mengisi BBM di sebuah SPBU di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Namun usai tangkinya terisi BBM, pengemudi bus langsung tancap gas. Operator SPBU sempat berusaha mengejar namun tak berhasil. Setelah kejadian ini, pihak SPBU telah melapor ke polisi. Identitas pelaku pun telah dikantongi petugas dan kini dalam pengejaran. Meski kerugian hanya ratusan ribu rupiah, pihak SPBU berharap pelaku dapat segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Tak terima ditegur merokok di kamar, seorang pria di Pasar Minggu, Jakarta Selatan tega menganiaya kakak iparnya hingga tewas. Pelaku ditangkap warga yang mendengar teriakan istri korban. Kondisi pria berusia 39 tahun tewas mengenaskan di tangan adik iparnya. Korban dan pelaku yang tinggal serumah di Jalan Rawa Bambu 2, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, diketahui sempat terlibat cekcok hingga akhirnya berujung pada penganiayaan. Cekcok yang mengawali aksi kekerasan ini dilatar belakangi permasalahan terkait merokok dalam kamar. Teguran kakaknya membuat pelaku tersulut emosi dan kemudian mengambil benda keras, kemudian menganiaya kepala kakak ipar hingga terkapar bersimbah darah. Istri korban yang merupakan kakak pelaku sempat mencoba melerai, namun aksi spontan pelaku membuat sang kakak tak berdaya hingga akhirnya pelaku melarikan diri. Warga yang berada di sekitar lokasi sigap dan meringkus pelaku usai mendengar jeritan minta tolong istri korban. Buka pintunya, buka. Nah, anak-anak sambil nendang pintu, kebuka. Nah, saya lihat, udah, ibu itu. Nah, anak-anak saya suruh tunggu. Pas saya lihat, ada korban di dalam tuh. Korban di dalam, anak-anak kan nggak ada yang berani masuk tuh, karena pelaku masih ada. Jadi, tolong tunggu di sini, saya panggil yang lain. Warga yang lain biar dikepung gitu ya, biar maksudnya nggak bisa kabur. Warga mengerahkan pelaku ke Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi masih menggali keterangan pelaku di kantor polisi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan. Terima kasih, masih di Sido Malam. Pemirsa, heboh di media sosial, seorang warga negara Israel diduga menjadi WNI dan memiliki KTP elektronik. Warganet meminta pihak terkait menelusuri kebenaran KTP tersebut. Beredar kabar di media sosial terdapat warga negara Israel yang memiliki KTP beralamat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam foto yang beredar, warga negara Israel tersebut bernama Aaron Geller. Dalam KTP tersebut ia beralamat di Kampung Pasir Hayam, Desa Sirnagali, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Aaron dan istrinya Roksana diduga memiliki paspor Indonesia yang mereka buat secara ilegal. Foto KTP tersebut membuat warganet heboh dan meminta Disduk Capil Kabupaten Cianjur menelusuri kebenaran KTP Aaron Geller. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Ferdian melakukan kunjungan ke Disduk Capil untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan pengecekan langsung menggunakan sistem kependudukan nasional yang terintegrasi, data tersebut tidak terdaftar secara resmi, yang berarti KTP tersebut palsu. Pentingnya kita mengkonfirmasi apa yang ada di berita dan juga menggunakan data-data yang valid. Tadi sudah dicek di sistem dan itu skalanya nasional, ya, langsung live. Jadi tidak ada KTP atas nama Aaron Geller. Wahyu pun mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menyebar informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Seorang suami yang menceraikan istri pasca dilantik menjadi P3K Satpol PP masih menjadi perbincangan warga. Istri ASN mendapat banyak bantuan dari selebgram dan warga untuk memulai hidup baru. Kisah pilu ibu dua anak di Aceh Singkil bernama Melda Safitri yang mengaku diceraikan suaminya usai dilantik menjadi Satpol PP P3K menyita perhatian publik, termasuk selebgram asal Aceh, Sela Saukia. Ya, ini untuk buka usaha. Melda mendapat bantuan modal usaha dari selebgram tersebut untuk memulai usaha dan hidup baru.
Sementara itu, Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon menepis isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya memecat suami Melda Safitri. Pihaknya mendukung pasangan suami istri tersebut untuk bisa rujuk kembali. Belum lagi dipecat. Belum. Apapun belum. Sekarang kita ada penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya, dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cerita cerai-berai. Sebelumnya, video seorang perempuan yang menangis dan membawa 2 anaknya menaiki minibus yang diduga hendak pulang ke rumah orang tuanya di Aceh Singkil viral di media sosial. Dalam postingannya, wanita itu mengaku diceraikan setelah sang suami dinyatakan lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkup Pemkab Aceh Singkil. Pemkab Singkil juga menjelaskan ke depannya pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan. Dari Aceh Singkil, Supraman Mute, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak segan-segan memberikan sanksi pemecatan kepada ASN yang hobi memamerkan gaya hidup atau flexing, terutama di media sosial. Pramono menilai flexing tidak sesuai dengan nilai-nilai kesederhanaan sebagai pelayan masyarakat. Flexing atau pamer gaya hidup sudah sejak lama menghinggapi para oknum aparatur sipil negara di kementerian maupun di kantor instansi pemerintah lainnya. Hobi flexing para ASN yang merupakan pelayan dan digaji dari uang rakyat dinilai rentan menodai rasa keadilan masyarakat yang masih banyak berada di bawah garis kemiskinan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan siap mengambil tindakan tegas berupa pemecatan terhadap ASN Pemprov yang terbukti flexing di media sosial. Pramono menegaskan ancaman terhadap ASN yang flexing bukan basa-basi, apalagi tunjangan kinerja ASN di Pemprov Jakarta tergolong cukup tinggi sehingga tidak dibenarkan tampil dengan gaya hidup berlebihan di media sosial. Kalau ASN di Jakarta males-malesan, apalagi flexing, ada kemarin yang flexing di kelurahan, saya nggak tahu lurah mana, saya lupa. Saya bilang ganti, pecat. Dia basa-basi. Itu bukan tipe ASN di Jakarta. Kita ke informasi lain, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku menggunakan jasa hacker atau peretas untuk membereskan masalah sistem Cortex. Purbaya menyebut para hacker yang direkrut berasal dari Indonesia dan memiliki reputasi global. Keamanan cyber Cortex atau sistem administrasi pajak kini telah naik drastis. Dari sebelumnya di skor 30 kini menjadi 95+. Hal ini diungkap oleh Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa. Ia mengaku melibatkan sejumlah hacker Indonesia untuk perbaikan sistem dan keamanan. Ia pun memastikan data Cortex kini tak akan bisa diretas dan diperjualbelikan lagi. Kemarin kan ada data Cortex katanya dijual di luar ya. Ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti udah nggak bisa lagi. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih. Bantuin saya, jadi sudah dites, sudah lumayan. Meski perbaikan sudah dilakukan oleh tim internal, namun ada sejumlah bagian yang terikat kontrak dengan pihak vendor hingga Desember 2025, sehingga perbaikan keseluruhan tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Purbaya pun optimis seluruh kendali sistem akan rampung pada Januari atau Februari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga tak kuat menanjak, truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Goa, Sulawesi Selatan tiba-tiba mundur dan terbalik. 2 siswi terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebuah truk yang mengangkut 32 siswi SMP di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terbalik. Kejadian ini terekam kamera warga. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga karena truk tidak kuat menanjak hingga mundur dan terbalik.
Puluhan siswi yang berada di atas truk terlempar keluar. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan. Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah siswi SMP tersebut. Jadi menurut informasi dan keterangan saksi di TKP, itu pada saat menanjak mobil tersebut kehilangan tenaga dan mundur sehingga menabrak tebing di sisi kiri jalan dan terbalik ke kanan. Ada korban akibatnya? Untuk korban ada 2 orang, kemarin kita sudah kunjungi di rumah sakit, alhamdulillah tidak mengalami luka serius dan kembali ke rumah masing-masing. Sementara sopir truk bernama Awaludin telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan di unit Gakum Satlantas Polres Goa. Sedangkan truk yang mengalami kecelakaan diamankan oleh petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.